Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar satu prinsip namanya prinsip otoritas. Otoritas itu artinya kekuasaan yang sah yang diberikan kepada seseorang atau kepada satu lembaga. Ya. Jadi di Indonesia ini ada namanya presiden, dialah otoritas kita. Kemana-mana kita akan ketemu yang namanya otoritas. Waktu anak lahir, dia langsung ketemu yang namanya otoritas orang tuanya. Waktu kita sekolah, anak kita sekolah, kemarin anak kami sekolah, pulang sekolah, baru sampai dia di gerbang itu teriak si Copin, "Pak, kata guru bayar uang sekolah kami, kalau enggak denda." Aduh lupa. Iya anakku. Karena di sekolah guru otoritasnya. Saya sebagai orang tua Copin harus tunduk sama guru. Waktu dia naik angkot, otoritasnya supir. Turun dia, "Ini ongkos kami Pak," katanya. Jadi semua ada otoritas. Dimanapun kamu akan ketemu yang namanya otoritas. Pergi kamu ngisi minyak, dia bilang, "Antri," katanya. Kemarin aku isi solar, 1 jam aku harus ngantri situ. Nggak bisa, aku duluan, aku harus tunduk. Ngantri katanya, ngantri. Sampai isinya, bayar katanya, bayar. Nggak bisa aku bilang, "Tuhan memberkati ya, shalom," pergi aku, marah dia. Aku harus tunduk dimanapun aku ada. Di desa kita ini ada namanya kepala desa. Kita harus tunduk kepada otoritas yang ada. Di rumah sakit ada namanya dokter. Tunduklah sama dokter. Di gereja ini ada namanya gembala, pendeta. Tunduklah sama pendeta. Kami sebagai pendeta pun ada pimpinan kami, majelis wilayah. Kami pun harus tunduk sama majelis wilayah. Majelis wilayah ada lagi pimpinannya majelis daerah. Tunduk. Majelis daerah ada lagi majelis pusat. Tunduk. Majelis pusat ada lagi MPR. Tunduk. Semua kita harus tunduk. Nggak beres di Indonesia ini, pindah aku ke Singapura, kamu bilang, di Singapura pun ada yang namanya otoritas. Kamu harus tunduk sesuai dengan apa yang mereka bilang. Nah, jadi itulah artinya otoritas. Mengapa begitu banyak orang sulit tunduk kepada otoritas di atasnya? Jawabannya karena otoritas yang di atasnya mungkin tidak benar, salah, nggak beres. Satu kali Paulus pernah tulis surat kepada jemaat yang ada di Roma. Saat dia tulis surat itu, yang saat sebentar kita akan baca, keadaan Roma sedang dipimpin oleh seorang kaisar yang namanya Kaisar Nero. Nero ini kejam, sadis, bengis. Saya belum pernah ketemu dengan orang yang namanya Nero. Nero tarigan, Nero ginting. Yang ada itu anjing. Nero. Kenapa? Karena semua orang tahu Nero itu, sadis. Kalau saudara yang suka komputer, ada satu program namanya pembakar CD, disebut programnya Nero. Jadi kalau ini shooting, mau dimasukkan ke CD, harus pakai satu program namanya Nero. Itu artinya dia bakar filenya itu masuk ke CD, makanya jadi CD. Kenapa? Karena Nero itu terkenal dengan bakar-membakar. Waktu dia bangun kota Roma, dongkel rasanya, misalnya dia mau besarkan gereja ini, dongkel rasanya rumah Mama Meta, dongkel rupanya Mama Bastian, bakar.
ratakan. Itulah Nero. Anaknya pun dibunuhnya, semua keluarganya, supaya jangan ada yang gantikan aku jadi kaisar. Ini udah setengah gila ini si Nero ini. Gelap rasanya kota Roma, dibikinnya lampu jalan, dipasangnya tiang, diambilnya orang-orang Kristen, dicelupkannya ke ter, lalu dibakarnya, digantungnya. Jadi terang jalan itu, senang ya. Katanya, itu bayangkanlah Togar dibakar di sini pakai ter, 50 meter lagi arnes, 50 meter lagi peranta, senang ya. Itu Nero memang betul-betul pemerintahan yang sadis. Buang-buang suntuk dia, masuk dia ke gelanggang, ya aduh perkolong-kolong, dimasukkannya singa, masukkannya lagi orang Kristen, ya aduh, wah kata singa itu dimakaninya orang Kristen, senang dia, goyah pagi kepada pemerintahan yang bocor halus tengah gila itu. Paulus nulis surat sama jemaat di Roma ini isinya, Roma 13 ayat 1 sampai 5. Nanti kalau saudara baca di Alkitab sebenarnya tidak ada kata otoritas. Di situ sebenarnya otoritas itu ada pemerintah. Jadi semua kata pemerintah saya ganti dengan kata otoritas. Karena hari ini kita belajar otoritas supaya lebih paham kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada otoritas yang di atasnya. Pada saat Paulus nulis ini, itu Roma dipimpin seorang Kaisar Nero. Sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Dan otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab barang siapa melawan otoritas, dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia nggak perlu takut kepada otoritas. Hanya jika dia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap otoritas? Perbuatlah apa yang kamu akan beroleh. Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena otoritas adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Otoritas yang di atas kita itu hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma otoritas menyandang pedang. Otoritas adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu prinsip. Bukan masalah otoritasnya benar, gila, salah, tapi di sini kita belajar satu sikap hati. Walaupun otoritas itu enggak benar, tapi kita harus paham otoritas itu hamba Allah. Tidak ada otoritas yang tidak dari Allah. Jadi waktu kita lawan otoritas, sebenarnya kita sedang melawan Allah. Jadi dari sikap ini kita perlu sikap hati yang tunduk. Kalau misalnya Bapak Daniel ini kan gagah ya, lalu dibawanya mobil kontainer yang besar itu mau nekong pun harus susah itu, saking besarnya. Tiba-tiba ada polisi kecil, kurus, stopnya mobil Bapak Daniel. Berhenti Bapak Daniel. Padahal kalau misalnya diadu suruh berkelahi pun mereka yakin 100% Bapak Daniel menang. Tapi berhenti dia, bukan karena orangnya, tapi karena di sini ada lembaga Polri. Polisi Republik Indonesia. Kalau dia melawan orang itu, Bapak Daniel bukan lawan orang itu, tapi dia sedang lawan satu lembaga, Polri. Karena ada otoritas di bawah polisi itu. Sama dengan otoritas di atas kita. Siapa saja otoritas itu, kalau kita lawan mereka, berontak, kita sedang melawan Allah. Jadi kita harus mengerti ini. Allah sumber otoritas dan mendelegasikan otoritas di muka bumi. Allah itu sumber otoritas. Nah, di bawah payung itu Tuhan kasih lagi otoritas-otoritas kecil.
Ada pemimpin rohani, termasuk di gereja ini ada gembala. Di desa kita ini ada pemerintah, kepala desa, camat. Ada bos, kami yang kerja di pabrik kopi, di kebun bunga, di Alfamart, di tukang bakso, ada bos. Itu otoritas. Yang kuliah, yang sekolah, ada otoritas guru. Nakku, bayar uang sekolah. Nakku, kau jangan ribut. Dicubitnya, nakku, nah itu otoritas. Di rumah anak-anak ada orang tua. Istri-istri otoritasnya suami. Dalam segala bidang kita akan selalu diperhadapkan dengan otoritas. Kenapa kita perlu otoritas, payung? Karena ternyata Bapak Ibu, banyak kali serangan-serangan terhadap hidup kita. Iblis itu enggak tinggal diam. Dia mau selalu serang anak-anak Tuhan. Makanya kita butuh payung perlindungan. Otoritas adalah perlindungan payung yang sangat nyata walaupun tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Jadi waktu kamu berhadapan dengan otoritas, di sana ada payung perlindungan. Kalau kamu hormat, gak berontak, kamu terlindungi. Waktu saya memutuskan jadi hamba Tuhan dan saya dilantik menjadi hamba Tuhan di GPDI, waktu didoakan, walau gak kelihatan, tapi di alam roh Tuhan kasih saya payung. Nah anakku, kau sudah kuangkat jadi otoritas, ada payung perlindungan sebagai hambaku. Waktu saudara punya bos, walaupun seperti Nero, tapi di atasnya itu Tuhan kasih dia otoritas. Kita harus belajar tunduk, hormat. Nah, hari ini ada dua hal sikap hati yang kita mau belajar. Yang pertama tunduk, yang kedua taat. Ini beda. Untuk Tuhan, khusus untuk Allah, untuk Tuhan, kita harus tunduk, kita harus taat. Nah, apa bedanya itu? Nah, hari ini kita lihat. Tunduk itu menerima dan menghormati otoritas. Tunduk itu artinya sikap hati. Tapi ada syaratnya di bawah itu selama pemimpin masih berada dalam posisi. Hari ini presiden kita Pak Joko Widodo. Sebagai rakyat kita harus tunduk kepada dia. Karena dia otoritas kita. Nanti mungkin berapa tahun ke depan dia nggak jadi presiden lagi, kita boleh nggak tunduk lagi. Tapi selama dia masih memimpin, kita harus punya sikap hati yang tunduk. Nah, jadi tunduk itu sikap hati, nggak kelihatan ya. Tunduk sikap hati. Yang kedua ada satu prinsip lagi, taat. Taat itu kalau kepada Tuhan harus mutlak taat, nggak ada tawar-menawar. Tapi taat kepada otoritas yang ada di bumi itu, kita boleh taat kalau otoritas itu memerintahkan yang benar. Tapi kalau dia memerintahkan untuk berbuat dosa, untuk melanggar firman Tuhan, kita boleh tidak taat. Sampai di sini paham? Jadi yang pertama tunduk itu sikap hati. Tunduk, hormat, sikap hati. Jadi siapapun otoritas itu, mau sekejam apapun dia, sikap hati itu harus tetap tunduk. Tapi kalau taat, bisa taat, bisa enggak. Kalau dia bilang, kalau ada yang macam-macam di sekitar ladang itu, ada anjing yang selalu digangguinya tanam itu, racuni saja. Nah, itu kan enggak sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, jadi bisa enggak taat. Atau pemimpinnya bilang, hantam saja itu bisa tidak taat karena itu melanggar firman Tuhan. Saya kasih contoh, di Alkitab itu ada namanya Daniel. Daniel itu takut akan Tuhan, dia berdoa setiap hari dan dia punya roh yang luar biasa. Sampai akhirnya diangkat Tuhan tinggi hidup Daniel ini. Biasalah orang yang tinggi itu banyak yang iri, enggak suka. Akhirnya
orang-orang di bawahannya itu mau menjatuhkan Daniel, dan dia cari-cari kesalahan Daniel, enggak satu pun ditemukan, karena Daniel itu orang yang suka berdoa sama Tuhan. Sampai akhirnya orang bilang, oh gini saja, kita ajuk-ajuk raja, supaya raja buat satu keputusan, supaya kita bisa masukkan Daniel ke gua singa. Akhirnya raja waktu diangkat-angkat, dibilang oke. Lalu dia buatlah peraturan, mulai hari ini siapa yang tidak menyembah kepada raja akan dimasukkan ke gua singa. Waktu Daniel baca pengumuman itu, apakah Daniel taat? Bapak Ibu, saya bertanya. Waktu Daniel baca, sejak hari ini siapa yang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja masuk gua singa. Pertanyaanku, waktu Daniel baca itu apakah dia taat, nggak berdoa lagi? Tidak. Karena dia tahu itu melanggar firman Tuhan. Dia nggak taat. Dia tetap berdoa. Firman Tuhan bilang seperti biasa dia lakukan 3 kali satu hari. Tuhan terima kasih. Tapi pertanyaan yang kedua, apakah Daniel tunduk terhadap perintah itu? Jawabannya, Daniel tunduk. Apa buktinya Om? Buktinya waktu Daniel ditangkap dia nggak ngelawan. Karena memang itu sudah aturan otoritasnya, yalah tangkap. Nggak, dia bilang, kau jangan main-main sama aku. Aku ini, ku bilang nanti sama Kodim, komandan apa, Koramil, semua ormas ku bilang. Dia orang tinggi, bisa dia lakukan itu. Waktu dia ditangkap, firman Tuhan bilang dia nggak melawan. Firman Tuhan nggak ada bilang waktu Daniel mau dibuang ke gua singa dia gurapas. Nggak ada, dibuang saja. Dia tunduk, punya sikap hati yang tunduk. Pagi-pagi karena Raja Darius dengar Daniel itu masuk gua singa, dia sedih. Karena Daniel itu orang terbaiknya. Orang terbaikku mati. Pagi-pagi dia mau memastikan Daniel masih hidup atau mati. Dia ke gua singa. Daniel, masih hidupnya kau? Apa jawaban Daniel? Dia bilang, ya Tuanku Raja. Itu merupakan sikap hati yang tunduk kepada Raja. Kalau enggak kan bisa dibilang, apa? Semalam udah aku bilang, kau buang aku. Bisa kan gitu. Itu enggak tunduk. Tapi dia tetap, ya Tuanku Raja. Nah, jadi dari sini ada 2 sikap yang harus kita pahami. Tunduk itu harus. Pokoknya siapapun otoritas saudara, punyalah sikap hati yang tunduk. Tapi taat, kalau sesuai, hanya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, kita bisa enggak taat. Jadi jangan memberontak. Lihat, kalau kita memberontak, kita sedang keluar dari payung. Dan hati-hati, ada serangan-serangan. Kalau kita keluar dari otoritas, dengan gampangnya iblis akan menyerang kita. Iblis tahu siapa yang berada di dalam otoritas dan siapa yang di luar otoritas. Iblis menggoda setiap orang agar orang itu pahit, terluka, kecewa terhadap otoritas dan ingin keluar dari payung otoritas. Sehingga iblis dapat leluasa menghancurkan hidup orang tersebut. Iblis tahu siapa yang berada dalam otoritas, siapa yang udah mulai berontak keluar dari payung otoritas. Saya selalu berpikir begini, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Kalaupun mungkin ada otoritas di atas kita nggak benar, dan kita tahu, dan ada faktanya, dan dia betul-betul nggak benar, sebagai bawahannya, kita nggak punya hak memberontak. Saya selalu berpikir begini, saya kasih contoh lah, misalnya ada otoritas saya tahu dia nggak benar, nggak beres, nggak jujur. Tapi Tuhan gak pernah kasih saya hak untuk berontak sama otoritas keluar dari payung. Saya selalu berpikir begini, Tuhan itu kan Tuhan yang dahsyat. Tuhan aja masih kasih kesempatan dia jadi otoritasku. Kan bisa saja, kalau Tuhan memang udah gak mau, dia setel saja otoritasku itu satu syaratnya. Katanya.
Udah gini kan turun otomatis. Kan bisa itu Tuhan lakukan. Tapi kenapa Tuhan nggak lakukan? Artinya Tuhan masih memberikan dia otoritas, kesempatan kepadaku untuk memimpin aku. Ya aku harus belajar punya sikap hati, tunduk dan taat. Kalau misalnya bos itu, udah kamu lihat dia nggak benar, nggak adil, nggak ada hak kita untuk berontak. Punya hati yang tunduk dan taat. Ada Tuhan yang adil. Kalau masih ada dia sampai hari ini jadi otoritas itu artinya Tuhan mau sekalian mendidik kita punya sikap hati yang tunduk. Kalau nanti Tuhan rasa udah kelewatan, udah nggak bisa ditegur, Tuhan bisa geser dia dengan cara Tuhan yang banyak. Ingat, kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak tinggal diam. Itu sebabnya jangan berontak. Kalau kita berontak, saraf kita nanti yang disetel Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan sarapmu di setel Tuhan. Jangan berontak. Iblis itu selalu buat jalan. Kalau saya pakai sindrom atau stadium, nah ini stadium pertama. Iblis itu selalu kalau mau membuat kita, menarik kita keluar dari payung otoritas, dia selalu taruh yang pertama itu egois. Spirit egois, udah mulai egois saja kau. Semau gue, suka-sukamu aja. Sulit diatur, hanya mengikuti keinginan perasaannya. Dia sudah enggak taat lagi sama otoritas. Kalau orang itu melayani, biasanya dia hanya mementingkan pelayanannya saja. Pokoknya pelayananku ini, udah siap ku bikin ini udah. Dia enggak peduli lagi, egois. Hati-hati, itu langkah awal kita itu ciri-ciri mau keluar dari payung otoritas. Jangan mau egois, mementingkan diri sendiri, hidup sesuka hati, sulit diatur. Kalau ada orang-orang yang model begitu, itu akan terus naik tingkat. Stadium 2, dia akan menjadi orang yang terluka. Memang bosku itu pilih-pilih bulu. Sama, pendeta juga gitu. Mama Sianu itu aja terus disuruhnya. Sama, guruku pun gitu. Kepala desa pun gitu. Coba minta tanggaku itu selalu diperhatikannya. Padahal samanya aku enggak pernah diperhatikan. Mulai terluka. Dan bukan hanya terluka. Dia mulai membicarakan dan mulai menggosip. Dan akhirnya dia cari-cari kawan orang-orang yang punya luka yang sama. Memang kepala desa itu enggak betul. Memang gembala kita enggak betul. Iya ya nak, enggak betul. Iya ya, komsel ya. Akhirnya mereka buat komsel sakit hati. Stadium 2. Akhirnya stadium 3. Mereka menjadi orang yang stadium 3 menghakimi, membesar-besarkan berita negatif sekitar otoritas. Dan mereka enggak mau menyelesaikan konflik. Udahlah, sukanya situ. Mau gimana. Nah, orang-orang yang model begini akan gampang diserang oleh iblis. Karena sudah tidak ada lagi di dalam payung perlindungan. Jadi pertanyaannya sekarang, jadi gimana Om kalau pemimpin atau otoritas di atas kita, guru, bos, pendeta, atau kepala desa, atau camat, atau siapa saja otoritas. Gimana mengatasinya Om kalau mereka salah? Nah ini yang akan kita bahas. Yang pertama, jangan memberontak. Jangan memberontak. Jangan keluar dari payung. Nanti Bapak Ibu di rumah baca. Tugasnya baca Bilangan pasal 12. Bilangan pasal 12 itu ada satu cerita. Ada Miriam. Miriam itu turangnya Musa. Itoknya Musa. Musa ini satu saat dia salah. Dia sudah menikah. Tapi dia suka lagi sama perempuan Kus. Itu kan salah ya. Pemimpin ini Musa ini salah, selingkuh, nggak benar. Tapi datang Miriam dan Harun, turangnya sama sendinanya, bilang, nggak beres lagi Musa itu, kita lawan. Lalu akhirnya mereka memberontak. Menurut Bapak Ibu, kalau kita jadi Tuhan, siapa yang salah? Musa atau Miriam dan Harun?
Pasti kita bilang kalau secara hukum pun Musa yang salah, dia yang selingkuh kok. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Miriam dan Harun? Ternyata Tuhan itu marah sama Miriam dan Harun. Tuhan buat mereka jadi sakit kusta. Tapi karena Musa itu baik, Musa berdoa lagi sama turangnya, sama seninanya, akhirnya sembuh lagi. Dari sini saya menceritakan bahwa Tuhan itu paling gak tahan melihat orang yang memberontak. Karena seperti yang saya bilang tadi, waktu Musa diangkat jadi pemimpin bangsa Israel, itu otomatis Tuhan kasih dia payung. Artinya ada Allah di atas kehidupan Musa. Waktu ada orang-orang yang memberontak kepada Musa, terlepas Musa salah atau enggak, dia sedang ada di dalam serangan. Jangan pikir Tuhan gak punya urusan sama Musa. Jangan pikir Tuhan gak punya urusan sama bos kita yang salah, sama otoritas kita yang salah. Tuhan kita adil dan punya kuasa. Jadi gak usah sibuk mikirin itu, sibuklah punya sikap hati yang taat. Ada lagi satu cerita, nanti baca lagi di dalam Bilangan 16. Ini cerita Korah. Ini yang komsel sakit hati tadi. Dia juga gak senang sama Musa. Gak beres itu Musa. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak Eliab dan On bin Pelet. Jadi Pelet ini juga nama ya. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang itu untuk memberontak melawan Musa. Beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang berkenamaan. Jadi mereka buat, ayo kita lawan Musa. Mereka buat komsel, ayo kita serang. Lihat, Musa salah. Tapi waktu dia memberontak kepada otoritas, apa yang terjadi? Ayat 31, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Ngeri ya kalau memberontak. Ayo kita lawan Musa, lawan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Terbelah tanah, rup, masuk dia, masuk, rup. Bukan hanya dia, semua CS-CS-nya tenggelam. Bukan hanya itu, semua rumah-rumahnya tenggelam. Lalu bumi tertutup lagi, zep. Bayangkanlah kalau itu terjadi di Logendek ini. Waduh, jadi lapang Logendek ini. Kalau misalnya aku nggak benar, Bapak Gembala di sini gak benar, rata gereja ini, jadi tanah kosong. Siapa yang mau? Bila bisa dimiliki, karena semua sama harta bendanya masuk. Jadi bukan masalah salah Musanya, sekali lagi Tuhan tetap berurusan dengan orang yang gak benar, tapi Tuhan paling gak senang lihat orang yang berontak kepada otoritas. Jadi jangan berontak kepada otoritas. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong sama otoritas. Boleh. Kami pun gembala bisa salah. Dan beberapa kali juga ada jemaat di sini tegur kami dengan kasih. Om, begini om. Maunya begini om. Itu boleh. Tapi jangan berontak. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Koreksi. Tetapi tetap tunduk. Bahasa kerennya, tambal payungnya, bukan ganti payung. Nah, jadi kalau satu saat kamu lihat kami salah, datang ke rumah. Om, gini ya om. Aku bukannya mau apa ya om. Agak gimana gitu aku ngomongnya om. Maunya gimana ya om, tapi om jangan marah. Ya iya kenapa? Gini om, om kan selalu bilang tepat waktu, tepat waktu, tepat waktu. Jam 9 kebaktian om. Tapi seringkali kami jemaat udah kebaktian, kami beberapa jemaat lihat jam 9:30 om baru bangun. Gitu. Kan kurang elok om. Ini saya udah lihat ada beberapa jemaat yang udah mulai gerah om. Om, bukannya aku mau menasehati atau gimana ya om. Kalau bisa om, jangan lagi itu om.
kalau bisa bangun lebih awal lah Om. Boleh koreksi, tapi dengan tunduk. Jangan, Om gimana nya? Pendeta apa kayak Om ini? Aku masih mending aku datang ke sini Om. Itu berapa itu mau keluar ini gara-gara Om terlambat bangun. Dikutuk Tuhan nanti Om, dikutuk Tuhan Om. Jangan mentang-mentang Om. Nah, itu juga nggak benar. Jadi boleh mengkoreksi, tapi tetap tunduk. Saya kasih contoh Daud. Daud ini begitu sabar, begitu hormat kepada otoritas. Otoritasnya waktu itu Saul. Saul itu rajanya, Saul itu mamanya, Saul itu begitu hormat si Daud ini. Walau jelas di Alkitab sudah dicatat, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, tapi Daud itu prinsip. Otoritas ini dia paham, selama pemimpinku masih dalam jabatannya, dialah otoritasku. Berapa kali Daud ini punya kesempatan untuk membunuh Saul. Saul itu mau kejar-kejar Daud, mau bunuh, tapi nggak berhasil. Malahan Daud yang berapa kali punya kesempatan mau bunuh Saul. Tapi selalu waktu pasukan Daud, kita bunuh Saul, kita bunuh Saul. Sepertinya Tuhan menolong Daud untuk membunuh Saul. Tapi Daud bilang, jangan sentuh hamba yang diurapi Tuhan. Karena Daud sadar betul, walaupun Saul itu nggak beres, tapi dia otoritas yang dilindungi oleh Tuhan. Padahal jelas ini di Alkitab, roh Tuhan sudah meninggalkan Saul, tapi Daud tetap punya sikap hati, aku harus tunduk sama dia. Makanya akhirnya Tuhan kita adil. Ada waktunya Tuhan lengserkan Saul. Tuhan angkat Daud. Daud itu dia nggak ngotot-ngotot. Dia tetap sabar. Punya hati yang benar. Kalau kita runut kejadiannya. Ini sebenarnya bukan salah Daud. Saul kenapa dia mau bunuh Daud? Kan hanya gara perempuan-perempuan yang nyanyi waktu Daud mengalahkan Goliat. Perempuan nyanyi senang. Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud, Mama Karo mengalahkan berlaksa-laksa. Ini kan gara-gara perempuan yang nyanyi. Makanya Saul jadi iri. Bukannya Daud. Nah, dia buat status. Aku maka hebat. Lang ningkena ngeri niku. Lang ningkena. Itu bisalah Saul iri. Ini Daud diam ajanya dia. Tapi orang nyanyi. Saul iri. Kan bisa dia bela diri. Kan bukan aku Saul, kenapa kamu mau bunuh aku? Enggak, pernah dia memberontak sama otoritas. Itu sebabnya Tuhan memakai dia. Dengar Bapak Ibu, Tuhan kita itu ahli menaikkan orang, menurunkan orang. Jadi enggak usah pikir, yang penting kita punya sikap hati sebagai bawahan otoritas, tunduk dan taat. Di gereja juga iblis nggak tinggal diam. Apalagi dia lihat jemaat ini rajin semua, setia, bahaya ini. Makanya iblis juga mau serang gereja. Dan salah satu yang iblis serang itu yang banyak itu pemimpin, gembala. Waktu gembala diserang, itu sangat berbahaya kepada pelayan dan jemaat. Makanya kita harus selalu saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menasihati. Makanya di gereja kita sudah buat lagi ada tim doa. Karena ini kita sadar betul bahwa iblis juga nggak tinggal diam. Dia mau serang segala sesuatunya yang dia bisa serang. Gereja yang sehat, di mana pekerja pelayan sehati mendukung pemimpin walaupun pemimpin mempunyai kekurangan. Kalau punya kekurangan, kamu kasih masukan. Strategi iblis terhadap gereja, pemimpin justru konflik dengan pengerja. Pemimpin konflik dengan gembala kelompok sel. Gembala mulai nggak suka dengan gembala kelompok sel. Hari Minggu khotbah dia, saudara-saudara, hati-hati. Firman Tuhan berkata, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Di gereja ini saudara-saudara, tapi matanya ngelihat gembala sel terus. Di gereja ini sudah ada serigala berbulu domba. Hati-hati. Datang gembala kelompok sel dalam hati, oke, tunggu komsel.
Lalu di komsel lagi, gembala kelompok sel kepahitan. Saudara-saudara, hati-hati dengan pemimpin-pemimpin yang sudah tidak diurapi Tuhan. Hati-hati. Biarlah. Hancur gereja itu. Makanya tugas kita, kalau ada yang bocor, ditempel. Kalau kami salah, ditempel. Kalau kalian juga salah, ditempel. Kalau misalnya gembala kelompok sel yang salah, ditempel sama anggota kelompok sel. Jangan ganti payung, tapi tempel payung. Gak ada kita yang sempurna. Jadi kita perlu saling menjaga. Di keluarga juga ada payung. Suami. Ini suami dulu ya. Suami-suami pasang sabuk pengaman. Suami kita dikasih Tuhan karunia untuk memimpin dan mengasihi istri. Dengar bapak-bapak. Waktu kita datang ke gereja, lalu hamba Tuhan memberkati kita. Aku berkati engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sejak itu otomatis kita bapak-bapak itu dapat payung dari Tuhan. Dan itu tidak dikasih sama istri, hanya kepada bapak-bapak. Otoritas. Makanya bapak-bapak kita punya otoritas. Makanya tanpa kita sadar, kadang-kadang kita kan gak sadar. Istri kita mungkin udah ngomong 10. Anak kita tetap gak dengar. Kita ngomong satu saja. Anak kita dengar, bukan karena hebat kita. Karena ada payung Allah yang sudah Tuhan kasih sama kita bapak-bapak. Makanya gunakan setiap payung itu untuk memimpin anak-anak, keluarga, dan mengasihi istri. Jadi ini penting. Banyak bapak-bapak nggak sadar ini. Yang ngomong dari mulutnya, anak setan katanya. Anak setan kau katanya. Dia bapaknya. Artinya dia, itulah. Istri macam apa kau? Waktu anaknya nanya, Pak, besok bisa nggak aku camping Pak? Tanya mamamu. Padahal kita punya otoritas. Harusnya kita bapak-bapak jawab. Ya kita kan kenal anak kita. Udah mampu belum dia menjaga diri sendiri. Kalau kita rasa udah mampu, boleh anakku. Tapi jangan macam-macam ya. Atau kalau kita kurang yakin, tunggu ya anakku, nanti sore bapak jawab. Sebelum sore tanya istri kita, gimana menurut lu sharing. Jangan lepaskan kepemimpinan itu. Karena kita punya kuasa, punya otoritas yang gak kelihatan tapi nyata. Nah itu sebabnya hari-hari ini ingatlah. Suami-suami kita punya kuasa, punya otoritas. Amin suami-suami. Pergunakan otoritas itu. Dan kebutuhan terbesar istri adalah ketika kita mengasihi istri. Waktu kita mengasihi istri kita, itulah hadiah yang terindah buat anak-anak kita ketika dia lihat bapaknya sayang sama mamanya. Jadi kita harus sadar itu, ya. Istri-istri itu bapak-bapak untuk dikasihi. Banyak saya melihat istri-istri mengeluh, Om, saya ini merasa enggak lagi seperti istri. Saya ini hanya merasa saya pembantu. Cuci piring, cuci baju. Saya enggak merasa dikasihi. Bahkan ada yang ngomong ke saya, Om maaf ini. Saya hanya merasa diri saya seperti seorang pelacur di hadapan suami saya. Jadi ini harus kita sadar, Bapak Ibu. Pimpin keluarga kita, kasihi istri kita. Bapak-bapak yang hadir di sini, nanti pulang ke rumah, dua-dua kalian pegang tangan istri itu, tatap matanya 3 menit gini. Makasih ya Mak, udah berapa tahun kalian menikah? Bilang, Mak, udah 30 tahun kamu mau mendampingi aku, banyak kekuranganku. Makasih ya kamu sudah jadi istri yang baik bagiku. Makasih ya Mak, walau dulu kamu kayak gitar Spanyol, sekarang udah kayak gitar betul. Makasih Mak. Walau sekarang aku mengerti arti pepatah, apa ingin hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
sama dia, makasih ya mak. Mungkin aku nggak bisa jadi apa-apa, nggak bisa jadi seperti sekarang kalau bukan karena kamu. Kamu wanita yang hebat. Kalau perlu nyanyi, aku tanpamu butiran debu. Langsung keluarkan sedikit. Ini nanti ya beli baju. Nah, perempuan itu kan apapun kita bilang kan ini yang penting, yang kertas itu. Itu penting ya. Yakinlah kalau kita mengasihi istri kita, dia akan menjadi satu wanita yang terhebat. Mama Pran, dengar itu. Oh Tuhan, aku tahu ini ibu-ibu dalam hatinya banyak ini. Oh Tuhan, ini yang lama sudah aku tunggu. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu lama saja kalau perlu. Percayalah, semuanya kita akan menjadi orang yang hebat. Sekarang istri-istri, gantian. Istri-istri, kita punya tanggung jawab, tunduk, hormat, dan mendukung suami. Bukan tanduk. Banyak ibu-ibu sekarang tanduk suaminya. Itu tidak sesuai. Waktu kamu tanduk itu artinya kamu sedang keluar dari payung otoritas. Dan hati-hati akan banyak serangan-serangan dalam hidup kita. Jadi hormatlah sama suami. Di firman Tuhan bilang istri itu jadilah istri seperti kapal saudagar. Kalau kapal saudagar zaman dulu itu kapal pesiar kalau zaman sekarang. Waktu saya baca di YouTube itu kapal pesiar, waduh indah sekali. Ada kapal pesiar yang ada kolamnya, ada restorannya, ada pokoknya semuanya ada di situ. Kalau zaman dulu Alkitab pakai kapal saudagar, jadi semua lengkap. Firman Tuhan bilang jadilah istri itu seperti kapal saudagar, jadi semua lengkap. Jangan jadi kapal perang. Banyak istri-istri jadi kapal perang. Nembai. Jangan lari kamu nembai. Di luar pun udah stres suaminya. Sampai rumah lagi dia. Bertobat. Yang menjadi tugas kita itu tunduk dan hormat. Jangan suka jadi membawa perang. Lihat tetangga kita Pak. Sudah BMW mobilnya. Kita BMX terus dari dulu. Sepeda. Nah, itu kan nggak benar. Justru Pak, Tuhan pasti berkati kita Pak. Tuhan menolong kita Pak. Jadi itu harus kuat di dalam hidup kita. Karena ibu-ibu dengar ini ya, ibu-ibu ini penting. Kebutuhan seorang laki-laki adalah waktu dia dihormati istrinya. Kalau kamu nggak hormat sama suamimu, kamu sedang mengambil satu kebutuhan penting laki-laki itu. Abang Bapak Jamis mulai senyum dia. Dengar ini. Jadi kita harus menghormati suami kita. Percayalah, waktu kamu menghormati suamimu, mengasihi suamimu, tunduk sama suamimu, dia akan jadi laki-laki yang terhebat yang pernah kamu lihat. Jadi belajar jadi istri yang baik. Nanti ibu-ibu sampai rumah dua-dua pegang tangan suami itu. Makasih ya Pak. Sudah 30 tahun kita menikah. Baik kali kamu Pak. Ku taunya banyak kali kekuranganku. Mungkin kalau dilihat kegantengan tuh, mungkin masih banyaknya orang ngantri suka sama kamu. Tapi kamu mau sama aku. Kamu biayai hidup kita. Kamu biayai anak-anak kita. Makasih ya Pak. Walau dulu waktu sebelum kita menikah, kamu sispek. 6 itu bentuk tubuhnya. Sekarang tinggal 1P. Itu pun Pak, aku tetap sayang sama kamu Pak. Kamu pria terhebat dalam hidupku. Waktu kamu ucapkan itu, aduh, awal bulan tambah itu Bu. Yang ketiga, anak-anak belajar tunduk hormat kepada orang tua. Termasuk kita orang-orang tua yang masih punya orang tua. Tunduk hormat kepada otoritas orang tua. Jangan anak-anak udah mulai gede sedikit, ngomongnya pun udah beda. Mak, beda mak.
Jangan gitu nakku, jagalah pakaian dulu. Beda zaman mama sama zaman kami. Zaman mama memang gitu, zaman Siti Nurbaya. Ini mak udah nggak zaman Siti Nurbaya mak, ini sudah zaman SpongeBob. Ini sudah zaman Siti Nurhaliza. Mama ngajar-ngajari apa yang tahu mama. Nah, itu tidak tunduk kepada otoritas. Jangan begitu nakku, jaga pergaulan nakku, biar bagus semua. Biarin aja. Pokoknya aku mau sama abang itu mak. Kalau enggak mama restui, awas kawin lari kami. Jangan kawin lari. Saya aja dulu menikah sama mama Copin. Duduk berdiri, salami saudara, duduk berdiri, capek. Apalagi kawin lari. Jadi ini dalam keluarga. Serangan iblis itu selalu dia serang keluarga-keluarga. Kalau keluarga nggak kuat, gereja nggak kuat. Komsel nggak kuat, gereja nggak kuat. Kalau gereja nggak kuat, desa nggak kuat. Kalau desa nggak kuat, negara nggak kuat. Jadi semua itu selalu diawali dari keluarga. Iblis itu selalu tawarkan yang pertama, pola Babel. Suami bocor, istri terluka. Suami bocor maksudnya banyak iblis tanamkan suami-suami yang bocor. Ada yang main kasar, ada yang nggak peduli, ada yang tunjang istrinya di depan anaknya, ada yang tampar sampai istrinya nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku atau kebak, nyanyi pula kau. Apa yang terjadi waktu suami bocor, terjadi serangan, istri terluka. Dan apa yang terjadi, anak-anak jadi korban. Banyak hari-hari ini anak-anak hidupnya kacau balau. Bapak mamanya stres, kenapa lah anakku ini tanpa dia sadar, sering sekali ini yang terjadi dalam rumah tangga. Bisa juga, ini kan suaminya bocor. Bisa juga yang kedua pola Babel, istri memberontak dan mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga. Istri berontak. Kalau kau nggak bisa memimpin, sukamu situ. Kalau nggak kau peduli sama anakku, anak kita, anakku lah. Kalau udah berkelahi udah anakku itu, nggak pakai kita lagi. Anakku, biar aku yang kerjakan semua. Awas kau. Dia memberontak. Kau pikir cuma kau yang bisa. Suaminya yang terluka. Kau di rumah saja, sapu rumah, apel, gosok kau. Biar aku yang betulkan seng. Anak-anak juga jadi korban. Orang tua yang model begini yang akhirnya membuat banyak kasus homo, lesbi, banci. Karena anaknya perempuan, dia lihat bapaknya kayak perempuan. Aduh, udahlah, aku jadi kayak perempuan saja. Dia lihat mamanya kayak laki-laki, dia perempuan tapi gayanya tomboy. Dan iblis selalu pakai cara untuk menyerang hidup kita. Coba tanya kiri kanan, teman, kami yang mananya yang payung du, ke atas atau ke bawah ya? Nah, ini kita lihat satu video. Sini Pak, bawa minum sekalian Pak. Tambah lagi dong. Tidak. Ayo dong, Pak. Tambahin tehnya. Kamu tuh paling cakep.
Kalau ada yang di sini perempuan gitu bertobat. Nggak salah laki-laki nyapu, ngepel, nggak salah. Tapi jadilah istri yang punya sikap hati, tunduk, taat kepada suami. Jadi hari ini kita belajar, diajar oleh firman Tuhan, tunduk sama otoritas, itu punya sikap hati. Saya nggak tahu siapa di antara saudara yang punya otoritas, siapa saja otoritas. Mungkin ada bos, mungkin ada siapa saja, gembala, kepala desa, pemimpin, semua kita di bawah otoritas. Dan hari ini Tuhan mau sadarkan kita supaya kita tetap berada di bawah payung perlindungan. Mungkin waktu kamu dengar firman Tuhan ini kamu merasa, iya ya, kayaknya aku udah mulai keluar dari otoritas, udah mulai memberontak. Mungkin itu bos kita, mungkin otoritas suami kita, atau anak-anak mungkin otoritas orang tua kita. Mulai kita berontak, nggak taat. Hari ini Tuhan mau sadarkan kita supaya jangan berontak. Semua kita punya kekurangan. Tetaplah berada di bawah payung itu. Tetaplah punya sikap hati yang tunduk. Tuhan, aku mau tunduk. Percayalah, waktu kita punya sikap hati ini, ada perlindungan Tuhan. Bukan hanya perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita.